Perintah kita disuruh berzikir. Sampai-sampai sholat kita ini pun zikir di dalamnya. Aqimis sholat di zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingati aku, kata Allah Ta'ala. Tapi sayangnya Pak, waktu sholat yang hanya 3 menit atau 5 menit ini paling lama, justru di 5 menit ini kita pun nggak bisa ingat Allah. Di 5 menit kita sholat ini justru masuk dunia di dalamnya. Coba nggak perlu kita tanya diri kita Pak, semua termasuk saya. Kita ngaji malam ini. Coba kita ingat-ingat dalam sholat kita yang sedikit 2-3 menit ini, sholat kalau sendiri kan 2-3 menit, kalau berjamaah adalah 5 menit. Udah sholatnya 2-3 menit, 2-3 menit itu kita nggak bisa ingat Allah Pak. Kenapa kita nggak bisa ingat Allah SWT? Karena hati-hati kita ini dilalaikan oleh setan. Hati-hati kita ini dilalaikan oleh setan. Maka hati ini perlu berzikir dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu kepadanya di waktu pagi-pagi dan petang-petang hari. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada nikmatku, jangan kamu kufur kepada nikmatku. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seumpama orang mati dibandingkan orang yang hidup. Qala aidan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, ketahuilah olehmu, seafdal zikri itu la ilaha illallah. Qala aidan, laqinu mautakum kul la ilaha illallah. Talkinkan orang yang dekat mati itu, kata Rasulullah, dengan kalimah la ilaha illallah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada Tuk Penghulu yang dirahmati Allah, Tuk Imam, Pak Khatib, Pak Ustadz Al-Hafiz, para Bapak Haji, Ibu Hajah, guru-guru kami, Bapak Dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia ayah emak sekalian dan seluruh hadirin hadirat jamaah sidang pengajian ba'da maghrib menjelang isya rahimakumullah. Mari kita bersyukur Pak kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk di pertengahan bulan Dzulqa'dah, bulan musim haji, di mana haji ini diwajibkan Allah kepada kita manusia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji kepada manusia yang mampu berjalan ke sana. Maka Bapak SWT, bulan-bulan haji ini bulan istimewa. Lebih-lebih hari-hari 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sampai-sampai Allah Bapak SWT bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu subuh kata Allah, dan demi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini ada apa dengan 10 hari bulan Dzulhijjah? Dalam hadis Imam Muttafaqun alaih, itu 10 hari bulan Dzulhijjah lebih hebat dari jihad. Kata ulama, mana lebih hebat dari Lailatul Qadar. Kok bisa begitu? Lailatul Qadar cuma semalam aja, Pak. Kalau ini 9 hari 9 malam, 10 dengan hari nahar, disambung dengan hari tasyrik. Makanya kalau kita mampu, yang nggak pergi haji ini, yang nggak terpanggil, bukan nggak terpanggil, belum dipanggil, yang itu yang belum dapat jatah kursi, itu Bapak SWT kalau mampu 9 hari puasa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau nggak mampu 2 hari aja, hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah, hari Arafah 9 Dzulhijjah. Nggak mampu juga 2 hari, 1 hari aja, hari Arafah. Hari Arafah itu hari istimewa. Itu ketika kita diciptakan Allah, malaikat nanya kepada Allah, iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mau dibikin kita ini, Pak, dari 2 unsur, unsur jasmani, unsur rohani. Jasmani ini, Pak, dari air, api, angin, tanah. Tanahnya pun ada tanah merah, jadi orang Indian deh. Tanah hitam jadi orang Afrika deh. Tanah kuning jadi orang Asia deh. Kan? Tanah putih jadi orang Eropa. Digenggam semua malaikat maut, dibawa. Diciptakan manusia. Maka makannya semua dari tanah. Apa-apa dari tanah. Tapi rohani, Pak, kata Allah, wa nafakhtu fihi mir ruhihi, kata Allah Ta'ala Al-Quran. Kami hembuskan ruh ciptaan kami kepadanya. Jadi diciptakan dulu ruh. Ruh lebih tua daripada jasmani. Ruh itu lebih tua daripada jasmani. Maka ruh itu punya penuh rahasia. Ada 4 yang rahasia di tubuh kita ini, Pak. 1, nafs. Sampai-sampai banyak ayat menceritakan tentang nafs itu. Nafsu amarah diceritakan Allah dalam Quran surat
Al-Kahfi ayat 8. Wala ta'du aynaka an zikrina qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta, kata Allah. Janganlah hati-hatimu itu, kata Allah, tergoda dengan hati orang-orang yang sudah kami lalaikan daripada mengingat kami, kata Allah. Dan orang itu telah melampaui batas, kata Allah. Itu orang yang kolbunya itu penuh dengan hawa nafsu amarah yang paling jelek gitu. Tak pernah mau sujud kepada Allah. Apapun yang terjadi nggak mau. Dan Israel sekarang nih, wah jahatnya bukan main itu. Itu hati-hati yang udah tertutup. Khatamallahu ala fi qulub. Khatamallahu ala fi qulubihim, kata Allah. Tutup hatinya. Hati yang udah tertutup itu payah kali mukanya. Berat kali itu. Ada juga dalam Quran soal kiamah, Allah bilang tentang nafs lawamah. La uqsimu yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafs lawamah. Ini nafsu lawamah ini lebih baik sedikit daripada nafsu amarah itu. Ada juga nafsul mulhimmah, lebih baik daripada lawamah. Kalau bisa kan kata Allah, ya ayyatuhan nafs sul mutmainnah. Kalau bisa ke situ, kalau bisa. Kita sholat ini kan ke situ arahnya. Sampai-sampai sholat kita ini Allah bilang dalam surat Toha, aqimis sholah li zikri. Ya, ini bab tentang kita bahas malam ini. Cerita tentang ini. Jadi jangan main-main dengan zikir. Hampir semua isi Quran tentang zikir. Ya enggak semua, hampir semua gitu kan. Nanti kita pecah ke satu-satu. Sikit, tapi enggak habis malam ini Pak. Ini sikit aja dulu kita buka tuh. Supaya jangan ada timbul fitnah kan. Nah cerita tentang ruh ini, tentang zikir ini perkara yang enggak nampak ini. Makanya Nabi mengajarkan kepada sahabat ketika datang musafir pakai jubah hitam, ya kan? Ditanya ma iman, nah itu malaikat Jibril, ini kawan sahabat semua. Dan Nabi aman tu billah rasuli malaikat, ya kan? Kitabihi wal yaumil akhir. Apa itu iman? Iman yakin pada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya hari kiamat, qadar dan qadar. Sedekah. Udah nanya kok betulkan lagi kan? Ma Islam, ditanya lagi. Apa itu Islam? Ucapkan kalimat syahadat. Ya kan? Itu, kalau ke barat bikin rumah, ucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, itu tanahnya. Bikin rumah harus ada dasarnya, pondasi, ompaknya. Kalau rumah asal-asalan, ompaknya batu sungai aja udah. Ya kan? Kemudian sholat, kasih tiang. Udah ada ompaknya kasih tiang. Kemudian puasa, ya kan? Sholat itu kan tiang agama kan. Kemudian puasa, dinding-dinding rumah kan. Rumah kalau ada dindingnya jelek. Terus habis puasa zakat, zakat pintu jendelanya kan. Terus haji, kesempurnaan kasih atap. Itulah rumah namanya. Kalau rumah nggak ada tutupnya, cuma basah lah kita kan. Nah itu dia. Nah jadi ada rumah gitu. Sedekah kata orang ini lagi kan. Ditanya ma ihsan. Apa itu ihsan? Kalau kau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu nggak mampu melihat Allah, kamu dilihat Allah. Nah, itu ihsan. Nah itu dia. Jadi Nabi mengajarkan, kata Nabi, itu malaikat Jibril mengajarkan kita ini tentang agama kita, tentang iman, Islam, ihsan. Atau bahasa keren sekarang, iman itu perkara tauhid, ya kan gitu. Islam itu perkara fikih ya.
Ihsan itu perkara tasawufnya. Tasawuf ada dua, ada tasawuf amali, itulah tarekat namanya, ada tasawuf lagi ya yang menjadi apa namanya tasawuf yang berupa ilmu ma'rifat. Nah, jadi dia apa namanya dibilang dalam bahasa keren sekarang iman, Islam, ihsan kan? Kan fikih, tauhid, tasawuf itu dengan 3 macam. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Orang menyebutnya begitu dia Pak. Jadi Bapak SWT maka bersyukur kita kepada Allah, kita masih dihidupkan Allah di bulan-bulan haji ini, ya. Maka kalau kita ada kemampuan, berniatlah haji. Nah, mampu di sini tidak sekedar harta, tapi juga mampu di sini adalah mampu dalam kita dalam segi mental kita. Jadi harus ada niat. Berangkat haji ini jangan nengok kantong kita, Pak. Karena kantong kita ini nggak akan besar, nggak muat, uang 10 juta aja nggak muat. Tengok kantong Allah. Jadi berangkat tuh pasang niat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah itu menengok niat kita. Banyak orang pergi kalau secara finansial nggak sanggup. Finansial tengok anak mungkin bisa haji. Tapi karena tekadnya kuat, yang berangkatkan ini Allah. Coba lihat talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik. Penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, gitu kan? Talbiyah itu kan? Itu kan dipanggil Allah, kita sambut kan? Sambutnya dengan niat dulu kan? Terus kembali, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya nikmat yang hari ini kita peroleh. Apa saja nikmat, banyak sekali Pak. Sampai dikatakan, kalau kau hitung nikmatku nggak akan sanggup. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Banyak kali nikmat Allah kasih untuk kita. Nggak akan sanggup kita menghitungnya. Innal hamda. Segala puji-pujian. Yang punya pujian Allah Ta'ala. Wa ni'mata. Nikmat-nikmatnya. Laka wal mulk. Pangkat jabatan, kedudukan, la syarikalah, punya Allah semua. Mana ada sekutu dalam pangkat Allah Ta'ala, mana ada sekutu dalam kenikmatan Allah Ta'ala, mana ada sekutu dalam apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala. La syarikalah, enggak ada sekutu bagi dia Allah. Dia Bapak SWT, jadi kalau ini pasang niat, terus ikhtiar, sampai gitu, nggak sampai 2 tahun, 5 tahun, nggak sampai 5 tahun, 10 tahun, nggak sampai 10 tahun, 30 tahun, kenapa rupanya, ya kan? Kalau ada umur kan, kalau kita nggak sampai, mungkin anak kita yang nyampe kan gitu. Nah, karena udah ada niat, ya kan? Jadi mungkin kita nggak sampai, anak kita yang badal kan. Nanti pokoknya intinya kita bangkitkan bersama orang haji itu. Nah, maka disuruh pasang niat. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau nggak ada niat nggak boleh berangkatkan sebagai hubungan walaupun tidak pihak kan. Kalau nggak ada niat nggak bisa kita badal. Mana mau kita orang nggak ada niat dia. Walaupun niatnya itu dikasratkannya dalam hatinya, ya kan? Jadi dia harus ada niat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Khataman Nabi, la Nabi ba'da. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Paling mulia bab kita malam hari ini tentang zikir, tentang zikrullah. Bapak Subhanahu wa Ta'ala, perintah zikir sangat banyak dalam Quran, banyak sekali perintah kita disuruh berzikir. Sampai-sampai sholat kita ini pun zikir di dalamnya. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingati aku, kata Allah Ta'ala. Tapi sayangnya Pak,
waktu sholat yang hanya 3 menit atau 5 menit ini paling lama, justru di 5 menit ini kita pun nggak bisa ingat Allah. Di 5 menit kita sholat ini justru masuk dunia di dalamnya. Coba nggak perlu kita tanya diri kita, Pak. Semua termasuk saya. Kita ngaji malam ini. Coba kita ingat-ingat dalam sholat kita yang sedikit 2-3 menit ini, sholat kalau sendiri kan 2-3 menit, kalau berjamaah adalah 5 menit. Udah sholatnya 2-3 menit, 2-3 menit itu kita nggak bisa ingat Allah, Pak. Kenapa kita nggak bisa ingat Allah SWT? Karena hati-hati kita ini dilalaikan oleh setan. Hati-hati kita ini dilalaikan oleh setan. Maka hati ini perlu berzikir dia. Sebab surah An-Nas bunyinya coba lihat. Coba kalimat kita simak surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan itu kata Allah Ta'ala. Yang setan itu berbisik tentang kejahatan di mana? Fi sudur, di dalam sudur. Apa itu sudur? Dada. Dalam dada ini. Pertanyaannya apa isi dada rupanya? Nah, kan itu dia. Apa isi dada ini rupanya? Sampai-sampai setan bisiknya di dalam dada itu, di sudur itu. Dalam dada kita ini ada hati. Bahasa kerennya qalbu. Jadi niat itu diletakkan di dalam qalbu, dalam hati. Dalam hati ada fuad. Hatinya hati. Lebih dalam lagi ke dalam fuad itu ada sakhot. Dalam sakhot itu ada lubban. Dalam lubban itu ada ruh. Dalam ruh itu ada sir. Dalam sir itu disitulah kita berzikir nama Allah. Yang dikatakan ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Maka dalam hati itu dizikirkan di situ. Maka setan di situ godanya, membisikkannya di dalam itu. Maka kita meletakkan niat ke dalam qalbu kita. Allahu Akbar. Apa itu niat? Niat adalah lintasan hati. Melintas dia. Itulah niat. Bapak mau pergi masjid ini kan, apa Bapak bilang di muka pintu rumah keluar rumah? Sengaja aku pergi masjid mau sholat maghrib 3 rakaat ikut imam. Apa begitu? Itu lafaz niat namanya. Itu melafazkan. Niat kan mau ke masjid. Udah jelas mau ke masjid itu mau sholat maghrib 3 rakaat ikut imam. Udah, itu maka lintasan hati. Maka waktu kita yang tua-tua ini ahli sunnah kaum tua ini kan memperbaharui niat kan. Udah sampai kemari kita tengok Anas, tengok ini, tengok sana, entah apa-apa kita tengok orang kadang-kadang. Maka kita berdiri memperbaharui niat. Astagfirullah tadi. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin man lillahi ta'ala. Itu bukan niat, lafadznya niat, memperbaharui lafadznya. Sedangkan niatnya memang waktu gini. Antara arif dan roh itu. Allahu Akbar. Melintas dia, ada kasrat, ada ta'rat, ada ta'in di dalamnya. Allahu Akbar, gitu dia. Waktu kita takbir itu. Itulah kita sang niat antara huruf alif dengan roh, lintasannya dalam hati kita. Kita ingat Allah. Disitulah yang datang setan waktu kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waktu Allahu Akbar, rap dibisikkannya. Terbawalah kita. Coba kita bayangkan selama ini. Allah. Waktu kita baca Allahu Akbar kabira, udah datang dia. Sap dibawanya. Kalau tukang pajak dibawanya ke pajak. Besok jualan apa pagi-pagi yang cepat laris, pakai ini, pakai itu pajak. Kalau petani bilang besok di ladang beres yang ini, yang ancak sana belum beres, nanti sawitnya bawa kemari. Yang itu kan Pak. Yang pegawai ini RKA ini yang belum siap tadi kuajukan ke DPR, Bapak ini ku datangi.
Nah, dibawa terus Pak, tergantung siapa kita. Masing-masing kita. Apa yang menjadi matan nasabi mayais kebiasaan kita. Dibawa mana-mana. Kalau nggak ditarik dia, waktu kita sholat, ditarik ingat Allah. Aqimis sholah li zikri, kita sedang sholat. Itu sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, baru kembali dia. Baru balik lagi hati itu Pak, mengingat Allah. Maka itulah kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholatnya lalai dari mengingat Allah. Nah, sudah bahaya dia. Sampai-sampai kita bilang, ini udah berapa rakaat tadi ini? 4 apa 3? Nah, itu dia, bahaya. Maka itu perlu waktu kita bersyahadat, kita tarik lagi dia balik. Waktu kita syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu? Itu kita bilang, ikrarun bil lisan kan? Kita ikrarkan dalam lidah kita, dengan lidah kita. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikrarkan ya kan. Tasdikun bil qalbi, dibenarkan dengan kolbu kita. Nah, kenapa? Sebab kita kan bersaksi nih, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Nah, siapa yang disaksikan? Allah, kan gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Pertanyaannya, siapa yang kita saksikan? Allah. Nah, kan gitu kan? Terus pertanyaan itu kan sama seperti siapa yang ditengok? Saksi kan begitu, siapa yang ditengok? Jawabannya yang ditengok itu Allah. Terus siapa yang menengok? Yang menengok itu ruh kita Pak, bukan kita. Kita ini belum ada. Jasad ini belum mandah nengok Allah. Yang menengok itu roh kita. Kapan ditengoknya? Waktu di alam pertama ajali itu. Mana buktinya? Itu surat Al-A'raf ayat 172. Jadi kalau ditanya siapa yang ditengok atau siapa yang disaksikan, itu maka itu harus kita hadirkan kolbu kita waktu bersyahadat sholat tadi itu. Waktu kita bilang, jangan itu tadi kalau dibawa setan terus saksi aja biasa aja dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammad wa fil alamin innaka hamidum majid. Enggak ada kesannya sembahyang. Maka itu kenapa inna sholataka tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita mesti sholat masih main judi? Karena enggak ada kesan sholat itu kepada kita. Enggak ada kesannya. Kenapa enggak ada kesan? Sebab enggak hadir hati di dalamnya. Enggak hadir hati kita, kolbu kita di dalamnya. Kenapa enggak hadir hati? Waktu kita bersyahadat. Nah, itu dia. Enggak kita hadirkan hati kita, padahal kita bilang ikrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi, kita hadirkan hati kita. Jadi kalau ditanya siapa yang disaksikan, yang ditengok Allah. Siapa yang menengok Allah itu? Ruh kita. Mana buktinya itu? Waktu Allah bilang, Allah menampakkan kali pertama dia mengenalkan dirinya kepada makhluk Allah Ta'ala. Alastu birabbikum, betul enggak wahai semua ruh ini aku ni Tuhan yang menciptakan kalian? Qalu bala syahidna. Benar, yang menengok itu ruh kita. Jadi kita membenarkannya. Yang menengok itu siapa yang ditengok? Allah. Siapa yang menengok? Yang menengok ruh. Siapa yang jadi saksinya? Jasad kita ini jadi saksinya. Waktu kita bersyahadat itu, jasad kita ini yang menjadi saksi. Waktu kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyahadat hadirkan dalam sholat kita itu. Jadi Bapak SWT jemaah pengajian rahimahullah, maka sholat kita ini disuruh kita mengingat Allah SWT. Nah, kemudian Bapak SWT, makanya ketika kita selesai sholat, setelah salam, Bapak SWT, itu kenapa kita disuruh duduk sejenak, beristighfar. Duduk sejenak, istighfar.
Sebab macam saya bilang tadi, dalam sholat kita yang hanya 3-5 menit ini, sedikit sekali kita ingat Allah. Qalilan ma tashkurun. Sampai-sampai kita, sampai Allah bilang, sedikit sekali orang bersyukur. Sebab zikir itu tanda syukur kepada Allah. Sedikit sekali orang mau bersyukur kepada aku. Maka di luar sholat disuruh kita berzikir kepada Allah. Di samping sholat yang 5 waktu ini, disuruh kita berzikir kepada Allah SWT. Sampai-sampai Nabi bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Disuruh kita berzikir kepada Allah. Nah. Terus pertanyaannya, kalau begitu Pak, untuk apa kita berzikir? Apa hikmahnya? Rupanya zikir ini. Nah. Apa hikmah zikir kalau kita lakukan? Banyak sekali hikmah zikir. Tapi dalam waktu yang singkat ini kita bahas 4 saja dalam kali pengajian pertama ini. Apa hikmah yang pertama? Hikmah pertama, zikrullah ini adalah tanda rasa syukur kita kepada Allah. Dalilnya surah Al-Baqarah 152. Wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi orang berzikir itu tanda dia mensyukuri nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Karena tidak semua orang mau berzikir kepada Allah. Tidak semua orang dipilih Allah untuk bisa mengingati Allah. Salah satunya yang dikatakan tadi, aqimis sholat li zikri. Aqimis sholat li zikri. Sedikit sekali orang yang dipilih Allah untuk mau berzikir. Itu yang sholat saja. Belum lagi ya wasabbihu bukratan wa asila, berzikir di waktu pagi dan di waktu sore hari. Berzikir kepada Allah di samping sholat 5 waktu ini, disuruh kita berzikir kepada Allah di waktu pagi-pagi dan petang-petang hari. Maka ada namanya zikir pagi dan petang. Sampai-sampai dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang habis sholatnya, duduk dia di tingkat sembahyangnya, dia berzikir kepada Allah sampai waktu Isra, kemudian diiringinya dengan sholat sunat 2 rakaat, waktu syuruk namanya, sholat sunat syuruk 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang haji dan umroh yang tamam. Maka zikir pagi ini waktu sampai waktu Isra syuruk ini dahsyat sekali perubahannya dalam rohaniah kita, dalam kejiwaan kita. Sebab makanan rohani ini, makanan jiwa ini, jiwa kita, makanannya adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jiwa ini, rohani kita ini, makanannya adalah zikrullah. Makanan jiwa ini. Makin banyak kita berzikir kepada Allah, makin tenang jiwa kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Makin tenang jiwa kita. Tidak ada kerusuhan di dalam. Ini dia. Yang kedua, jamaah pengajian rahimakumullah, apa hikmah berzikir yang diperintahkan Allah? Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa kita. Zikir ini bisa menghapuskan dosa. Kata Nabi, satu zikir subhanallah, subhanallah, hapus satu dosa. Alhamdulillah, hapus satu dosa. Allahu Akbar, hapus satu dosa. Dalam hadis muttafaqun alaih dikatakan, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal adzim 100 kali, maka Allah akan menghapuskan dosanya sama ada dosanya itu sebanyak buih di lautan atau sebesar gunung Uhud sekali. Berarti zikrullah ini bisa menghapuskan dosa. Jadi zikrullah ini bisa menghapuskan dosa. Terus kepada Abu Zar, Nabi berpesan, ya Rasulullah, kata Abu Zar, berilah saya nasihat, kata Abu Zar. Kata Nabi, wahai Abu Zar, iringilah
setiap kejahatan dengan kebaikan. Karena kebaikan bisa menghapus kejahatan itu. Terus Abu Dzar tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan la ilaha illallah kalau aku ucapkan? Apa jawab Nabi? La ilaha illallah itulah kebaikan yang besar.